Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Bapak absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Ahmad. Ahmad kenapa? Sakit. Oke, ada suratnya? Ada. Oke, semoga Ahmad di pembelajaran selanjutnya bisa hadir ya. Amin. Oke, jadi pada pembelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan membahas materi mengenai keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan. Yang pertama ada, apakah seseorang dapat sukses hanya dengan berdoa tanpa berusaha? Tidak. Kenapa? Karena seseorang harus berusaha atau berikhtiar. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan beribadah? Menyelesaikan kewajiban ibadah tepat waktu, mengatur waktu untuk belajar dan waktu untuk ibadah. Oke, baik. Selanjutnya, yang ketiga, menurut kalian apa yang dimaksud maksud sukses menurut Islam? Islam itu tidak hanya dinilai dari kekayaan dunia Pak atau prestasi, tapi juga dinilai dari kita menjalankan perintah Allah dan menjaga larangannya dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membaca dan memahami Quran surah Al-Qasas ayat 77 dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna ikhtiar, ibadah, dan tawakal dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis keseimbangan dunia akhirat dan menunjukkan contoh perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada dalil dari Quran surah Al-Qasas ayat 77. Siapa yang mau membacanya? Saya. Oke, Mas Husni silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Oke, terima kasih Mas Husni. Oke, jadi kandungan dari Quran surah Al-Qasas ayat 77 yaitu yang pertama, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kehidupan. Kemudian berusaha meraih sukses di dunia dengan sungguh-sungguh. Jadi pada intinya kita tetap menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama kehidupan. Tapi kita tidak boleh melupakan kehidupan di dunia ini. Kita harus berusaha untuk meraih kesuksesan. Contohnya kita harus belajar tekun, kemudian sholat tepat waktu, dan membantu orang tua. Oke, kita lanjut ke materi ya, mengenai ikhtiar. Di mana ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang baik. Contohnya bisa dibacakan Mas Sanusi. Pengertian hikmah ikhtiar. Contohnya rajin belajar, mengejar tugas, berlatihan untuk perlombakan. Itu Pak. Oke, baik. Jadi itu ya contoh dari ikhtiar.
Apa sih hikmah dari ikhtiar itu, Mas Iman? Bisa dibaca? Hikmahnya melatih kerja keras dan menumbuhkan sikap disiplin. Oke, baik. Dari ikhtiar ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Lanjut kepada materi yang kedua, yaitu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah segala bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Mas Husni? Contohnya yang pertama sholat, kemudian puasa, membaca Al-Quran, berdoa, dan yang terakhir bersedekah. Oke, baik. Apa sih hikmah dari ibadah itu, Mas Sanusi? Mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Oke. Dari materi ibadah ini, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Mengenai tawakal. Oke, jadi pengertian tawakal sendiri adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha secara maksimal. Oke, jadi contohnya ada belajar sungguh-sungguh sebelum ujian, lalu berdoa dan menerima hasil dengan ikhlas. Hikmahnya apa dari tawakal itu? Yang pertama, hati menjadi tenang dan tidak mudah putus asa. Jadi setelah kita berusaha sekeras mungkin, kita sudah berdoa secara maksimal, kemudian kita harus bertawakal. Artinya menyerahkan apa yang sudah kita usahakan dan doakan kepada Allah dan menerima segala hasil secara ikhlas. Oke, jadi apa sih hubungan antara ikhtiar, ibadah, dan tawakal itu? Jadi ketiganya itu memiliki hubungannya, di mana yang pertama adalah niat yang baik. Jadi niat yang baik itu perlu, yang harus kita awali dengan niat ketika melakukan sesuatu. Jadi kita niatkan untuk beribadah. Jadi segala bentuk ikhtiar yang kita jalankan akan bernilai ibadah. Kemudian setelah kita berikhtiar sungguh-sungguh, kita juga harus seimbangkan dengan ibadah, di mana ibadah itu ada banyak macam ya, seperti berdoa, sholat, kemudian bersedekah. Nah, setelah itu kita bertawakal, jadi kita menyerahkan hasil apa yang kita sudah upayakan itu kepada Allah. Kemudian kita terima hasil tersebut dengan ikhlas. Oke, jadi di sini ada tugas untuk kalian. Yang pertama adalah petunjuknya. Yang pertama adalah tuliskan aktivitas dunia yang biasa kalian lakukan. Kemudian tuliskan aktivitas ibadah yang biasa kalian lakukan. Kemudian jelaskan cara menyeimbangkan keduanya. Jadi ini ada satu contoh ya, di mana aktivitas dunia yang pertama adalah bekerja, kemudian aktivitas ibadah adalah sholat. Lalu cara menyeimbangkannya, yang pertama mengatur waktu secara disiplin, menjadikan sholat sebagai prioritas, kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ibadah. Jadi tugas kalian adalah membuat aktivitas dunia dan aktivitas ibadah, kemudian kalian tuliskan cara menyeimbangkan keduanya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi tugas ini untuk tugas minggu depan. Oke? Oke, jadi poin-poin penting dari apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang baik. Kemudian ibadah dan tawakal adalah bentuk ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha. Kemudian Islam mengajarkan keseimbangan dunia dan akhirat. Kesuksesan sejati adalah kebahagiaan keduanya. Oke, jadi untuk penutup pada pembelajaran kita hari ini, kesuksesan seorang muslim tidak hanya diukur dari prestasi dunia,
tapi juga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang kita harus berkomitmen untuk rajin belajar, rajin beribadah, kemudian berusaha dan berdoa, kemudian bertawakal atas usaha dan doa yang kita lakukan. Oke, saya rasa itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.